Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia tentunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasinya eksternal. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, motivasinya eksternal. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasinya internal. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Pertama, penghukuman. 2, teman. 3, pembuat merasa bersalah. 4, pemantau. Dan kelima, manajer. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Di dalamnya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif pertama, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat di hadapan murid. Kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat diwujudkan jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Budaya positif ketiga yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dan seluruh warga sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak buruk bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Tentunya perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Saya menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah dan murid yang suka mengganggu teman sementara belajar, sehingga saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang akan diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dalam
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu setelah mempelajari modul itu? Posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena memberikan hukuman, konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Ketika pulang rumah, saya berefleksi ternyata saya sudah salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menerapkan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid yang saya alami? Ya, pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak, atau sebagai manusia pasti tidak sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah dan kelas? Hal yang paling dipelajari yang sangat penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah atau kelas, tetapi bisa dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah, rumah, dan bermasyarakat. Terima kasih, salam dan bahagia.